Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara KIR dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara KIR. Yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya. KPK selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Atas perbuatannya, para pihak disangkakan saudara KIR dan saudara RAY disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini pemberinya, beri suap ya. Kemudian saudara TOP, saudara RES, dan saudara HEL disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11 atau pasal 12B besar. Ini gratifikasi, 12AB 11 itu terkait dengan suap penerimanya, 12 huruf kecil, 12 huruf A kecil, B kecil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, yaitu saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai dengan 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan KPK juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah melaporkan perkara ini, dan kami juga tentunya menghimbau kepada masyarakat di daerah lain apabila melihat, mendengar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, bisa dilaporkan kepada KPK atau kepada aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. KPK menyadari bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi tidak hanya penindakan yang dilakukan oleh KPK, tapi setelah ini tentunya akan melakukan koordinasi dan supervisi, kemudian juga melakukan pencegahan. Tadi seperti di awal disampaikan bahwa untuk proyek-proyek jalan yang saat ini sedang ditayangkan untuk biddingnya atau untuk proses lelangnya, perusahaan-perusahaan yang saat ini ya para direktur utamanya terduga atau diduga melakukan tindak pidana penyuapan, itu
tidak lagi diikutkan dalam proses lelang tersebut. Sehingga kita berharap bahwa ada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan daerah tentunya maupun perusahaan nasional yang kredibel, yang akan memenangkan lelang tersebut dan akan mempergunakan sejumlah paling tidak 231,8 miliar ini untuk pembangunan jalan, dan tentunya ini akan lebih baik hasilnya dibanding tadi misalkan KPK menunggu supaya ini dibiarkan dulu supaya kelihatan besar suapnya sampai 40 miliar seperti itu. Tidak demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan umum juga di masyarakat Indonesia. Monitoring yang dilakukan oleh Koordinasi dan Supervisi Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, yaitu melalui instrumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MSCV, serta Survei Penilaian Integritas atau SPI pada fungsi monitoring untuk mendorong langkah-langkah perbaikan pencegahan korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Asep, bagaimana kronologisnya, kemudian juga penetapan tersangka. Sekarang kami akan memperlihatkan barang bukti yang didapat dari kegiatan tangkap tangan pada Kamis malam 26 Juni 2025. Jadi rekan-rekan, ini adalah sejumlah 231 juta yang merupakan bagian dari 2 miliar, ya, di mana selebihnya berarti sekitar 769 juta telah didistribusikan. Nah, tentunya ini juga kami sedang mencari dan mengikuti kemana saja uang tersebut didistribusikan. Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK maupun stakeholder yang lainnya.